aku mendekat padamu. Oh, bawa kami mendekat, bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Oh, lebih dalam lagi, oh lebih dalam. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus yang selalu ada di tengah-tengah saudara. Renungan kita hari ini berjudul Sambo dan CCTV. Proses persidangan Sambo sedang berlangsung. Dan CCTV, suatu benda alat di dalam kasus ini yang ditakuti, sehingga CCTV itu dilepaskan dari tempatnya, sehingga apa yang terekam dalam CCTV tidak terbaca. Maka saya itu katakan Sambo dan CCTV. Mata CCTV itu sangat ditakuti kalau merekam peristiwa-peristiwa seperti ini. Kalau sampai CCTV itu terbaca, maka terbongkarlah semua peristiwa itu. Jadi, Sambo dan CCTV, Sambo berusaha melepaskan CCTV itu supaya tidak bisa dibaca. Oleh sebab itulah muncullah persoalan baru, yaitu dari segi hukum kesalahan baru, namanya obstruction of justice. Sebuah usaha menghalangi proses pengadilan untuk mencari kebenaran. Proses penghalangan inilah yang disebut pelanggaran, obstruction of justice, sehingga mengorbankan beberapa pihak yang berusaha ikut membantu mengaburkan proses peradilan ini. Apa yang saya ingin katakan, saudara, bahwa manusia ini pada umumnya ingin tampil baik di depan mata CCTV. Ya. Kalau sampai terekam perbuatan yang baik, perkataan yang buruk, perkataan yang jahat, maka orang itu berusaha menutupi apa yang dilihat CCTV itu tidak dibaca orang. Ya. Jadi orang menjadi takut kalau melihat CCTV, kalau orang itu tidak benar. Seorang karyawan, kalau dipasang CCTV banyak, kalau karyawan itu karyawan yang benar-benar kerjanya excellent, dia nggak takut, dia nggak khawatir, dia nggak cemas. Dia dilihat maupun tidak dilihat akan selalu kerja excellent. Dan anak-anak Tuhan harusnya memang bekerja secara excellent. Seperti ayat Alkitab katakan, kalau engkau diajak berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Paham excellent, saudara ya? Peringkat baik itu ada good, better, best. Excellent di atasnya. Anak Tuhan harus excellent. Contoh lain tentang excellent. Kalau pimpinan saudara memerintahkan saudara pada saat jam 11, memerintahkan tolong selesaikan 2 lembar ini, nanti saya pakai untuk meeting jam 1. Ya. Lalu saudara melihat diserahkan tugas pukul 11. Kalau orang itu bukan excellent, biasa-biasa saja, dia merasakan, oh masih ada waktu 2 jam. Nanti ajalah dulu. Nah, mungkin dia ngobrol dulu kayak, atau main kayak, atau dia makan-makan apa dulu. Setelah itu barulah dia garap dengan cepat-cepat ya. Tapi kalau orang yang excellent lain, kalau diberikan jam 11, dipakai jam 1, dia lihat jam 11 kerjanya ini. Oh, ini kira-kira selesai 20 menit. Maka langsung dia kerjakan. 20 menit dia selesai. Mungkin tidak langsung dia serahkan, dia tunggu sebentar. Oh, jam 11.30 dia datang. Dia serahkan ke pimpinannya. Pimpinannya nerima. Loh, apa ini? Pimpinan lihat jam. Oh, baru jam 11.30. Tadi ngomong jam 1. Tapi setengah 12 sudah selesai. Nah, pimpinan senang. Ini namanya excellent. Diminta jam 1, setengah 12 sudah selesai. Ya.
Paham saudara ya? Nah inilah excellent. Jadi orang excellent itu ada CCTV berapapun dia tetap bekerja baik. Kerja baik, 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 baik. Tapi orang yang negatif ada CCTV nggak suka sebab kerjaan dia nggak baik. Jadi takut kalau terekam. Kesimpulannya orang-orang yang tidak baik lebih takut mata CCTV. Seperti peristiwa Sambo kan dia takut sekali mata CCTV membaca. Tapi dia lupa bahwa CCTV ini pun sehebat-hebat apa, walaupun dia bisa merekam dan bisa melihat secara dekat. Tetapi masih sangat terbatas kemampuan CCTV. CCTV nggak ngerti apa yang di dalam hati, apa yang di dalam benak orang itu. Nggak ngerti. Ya. Bahkan CCTV bisa dikibulin. Nah, ada mata lain yang nggak bisa dikibulin. Mata lain yang benar-benar tidak ada batas, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan mata ini melihat secara adil. Jelas, detail, tahu. Tapi anehnya orang nggak takut dengan yang mata ini. Mata CCTV dia takut. Mata yang satu ini nggak takut. Bahkan kalau yang nggak ditakuti ini sebetulnya risikonya lebih berat. Karena menyinggung kehidupan kekal, gitu loh. Ya. Ayo kita buka Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ada di segala tempat. Untuk apa? Mengawasi. Wah ini. Ya, dia mengawasi. Mengawasi siapa? Mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kalau engkau jahat, Tuhan mengawasi. Tapi kalau engkau menjadi orang yang baik pun, Tuhan juga mengawasi. Adil itu Tuhan itu. Ya. Maka itulah kalau kita sering mendengar, jadilah anak Tuhan itu yang takut akan Dia. Takut Tuhan itu artinya engkau memberi hormat kepada Tuhan. Ada perasaan sungkan atau malu kalau engkau berbuat salah, berbuat tidak baik sama Tuhan. Itu namanya takut Tuhan. Membenci, menjauhi kejahatan. Ya, kita kan disuruh itu. Seringkali kita mendengar, takutlah akan Tuhan. Gitu ya. Berharaplah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kalau jadi Kristen itu. Sungguh hati kepada Tuhan. Ayo kita lihat saudara, apa reaksi Tuhan? Adilkah Tuhan itu? Kalau dia ngawasi kepada yang jahat maupun yang baik, adil nggak Tuhan itu? Oh sangat adil, ya sangat adil. Kalau engkau orang percaya, orang baik-baik, nggak perlu sanksi, nggak perlu khawatir. Mazmur 33 ayat 18 mengatakan demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadilah anak Tuhan yang penuh harap kepada Dia. Jadilah anak Tuhan yang takut akan Dia. Maka engkau akan menjadi fokus perhatian mata Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Menjelajah seluruh bumi. Tidak ada areal yang terlewatkan. Untuk apa menjelajah seluruh bumi? Untuk melimpahkan kekuatannya. Sekali lagi saya ulangi, untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi hari ini, kalau saudara memang hidupnya, engkau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya tanya, berdasarkan ayat ini, engkau khawatir takut apa? Sebab engkau pasti diperhatikan dan pasti Tuhan janji engkau akan dilimpahi kekuatan Tuhan. Dan nggak ada tuh janji firman Tuhan yang bohong, yang diingkari oleh Tuhan, nggak ada. Ya. Jadi kebenaran ini jelas untuk orang yang baik, Tuhan sangat memperhatikan. Untuk orang jahat juga diawasi. Ya. Tapi hati-hati, beda sikap Tuhan kepada antara yang jahat sama yang baik. Ya. 1 Petrus 3 ayat 12.
Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadilah engkau orang benar. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinga Tuhan tertuju mendengarkan kepada mereka yang berteriak minta tolong. Matanya tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada orang-orang yang berteriak minta tolong. Saya ulang-ulang ini, saudara. Tetapi, nah inilah, wajah Tuhan menentang. Wajah Tuhan itu menentang. Siapa? Orang-orang yang berbuat jahat. Hati-hati engkau. Apalagi kalau engkau anak Tuhan, orang Kristen, tapi engkau berbuat jahat. Engkau membuat perlawanan. Engkau menempatkan dirimu sebagai musuh lawan Allah. Sebab firman-Nya katakan, wajah Tuhan menentang orang-orang jahat. Jangan kau teruskan perbuatan jahat. Memang kadang-kadang orang jahat itu tidak merasa dirinya jahat. Ini repotnya, ya. Sama dengan orang pelit. Orang pelit itu tidak pernah merasa dirinya pelit. Orang sombong tidak pernah merasa dirinya sombong. Karena itulah himbauan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Itu harus segera diresponi. Ya. Mazmur 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Diulang lagi. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kalau melihat apa yang kita baca seperti ini, apa yang dikhawatirkan, apa yang sudah pikirkan, apakah Tuhan kita tidak adil? Dia selalu adil, selalu adil. Sebab itulah saya ingatkan, ayat yang pertama kita baca. Mata Tuhan itu mengawasi orang yang jahat maupun yang baik, yang benar. Kalau engkau benar, hasil pengawasan Tuhan itu selalu memberikan upahnya. Tetapi kepada yang jahat, jelas Tuhan nyatakan dirinya menempatkan diri sebagai lawan yang akan menentang orang-orang jahat. Ya, ini peringatan keras. Sebab itu saudara bersyukurlah. Kalau engkau terus berbuat baik, teruslah berbuat baik. Kalau engkau berbuat benar, teruslah berbuat benar. Sebab segala apa yang kau kerjakan tidak pernah sia-sia. Apa yang kau perjuangkan demi kebenaran kepada Kristus, itu akan mengikuti hidupmu. Kalau engkau sudah mati pun, itu akan terus mengikuti kehidupanmu di alam yang berbeda. Sebab itulah, setiap orang kan diminta pertanggungan jawab. Jadi selama saudara hari-hari ini merasakan dirinya sudah berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, hidup taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan, seharusnya kita nggak perlu sanksi lagi. Sebab segala jerih payahmu di dunia itu akan mengikuti kehidupanmu kelak. Di perhitungan Tuhan ada upah tersendiri. Karena itu marilah saudara, jadi manusia bukan takut kepada mata CCTV. Orang banyak berakting, banyak bermake up diri hanya untuk dilihat CCTV supaya perbuatan baik yang dibaca. Tapi pada saat kejahatannya yang terbaca oleh mata CCTV, dia takut. Tapi dia lupa, dia tidak pernah takut kepada mata Tuhan yang bisa menjelajah tanpa batas. Yang tahu isi hati rencana saudara, rancangan saudara, tahu. Tidak ada satu area pun di muka bumi ini yang terlewatkan oleh perhatian Tuhan. Masihkah kita sanksi untuk berbuat jadi orang benar, jadi orang baik? Tentu tidak. Allahku Allah yang adil. Hiduplah takut akan Tuhan. Bukan takut kepada CCTV. Amin. Kita akan bertemu kembali minggu depan dalam tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati semua.